Kami pergi ke sana bawa rantang, isinya rendang, telur balado, tempe, oseng-oseng, kita bawa rantang gitu. Terus kita pergi ke sana. Lalu si seperti lapasnya itu tanya, Pak Hasan ini siapa, boleh masuk nggak? Oh boleh. Ini siapa Pak Hasan? Tahu tuh perempuan dari Blok M tuh, dari restoran mana, katanya gitu. Ngajar nih katanya, atau kayak gitu. Tapi hari kita ketawa ngakak. Dan lu sampai di kamarnya, nih lo lihat dong, kamar gue yang orang bilang katanya pakai AC, pakai ini, udah sarang laba-laba, udah kalah jengking, udah nggak ada AC. Oh iya om, kesian. Kami berdua itu sudah menahan air mata sebisa-bisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gatra Bicara, podcast Gatra Bicara spesial bulan Bob Hasan. Kembali menjumpai Anda dan masih bersama saya pastinya Feby Andrian. Beberapa episode yang lalu saya sudah ngobrol santai bersama dengan orang-orang dekat almarhum dari Bapak Bob Hasan. Dan kalau Anda ketinggalan, Anda bisa cek di channel YouTube dari Gatra TV. Beberapa episode yang lalu saya sudah ngobrol dengan orang-orang terdekat dari almarhum Pak Bob. Kesempatan kali ini saya berkesempatan juga untuk berbincang bersama dengan seorang perempuan yang katanya nih deket atau banyak sekali foto kebersamaannya dengan almarhum Pak Bob Hasan. Seorang penulis lepas, mantan wartawan dari Tempo dan juga Gatra. Dan saya akan sambut sekali lagi sudah hadir di studio Gatra Kalibata. Selamat siang Ibu Linda Jalil. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu Linda Jalil? Baik ya. Alhamdulillah. Aku manggilnya Mbak atau Ibu aja nih? Mbak aja. Mbak aja ya, biar kelihatan muda ya. Tapi kayaknya masih muda deh kelihatannya. Oh masa sih? Iya. Udah tuir. Oh, udah tuir. Tapi kesibukannya apa nih Mbak Linda, mungkin di masa-masa sulit buat semua orang kalau aktivitas di rumahnya ngapain aja nih? Karena saya memang senang menulis ya, dari dulu meskipun jadi wartawan di media, masa itu sudah tidak lagi. Tapi kalau ditanya, kamu jadi wartawan apa sekarang, Lin? Aku bilang wartawan Facebook. Facebook. Karena setiap, misalkan saya di jalan, saya lihat ada motor jatuh atau apa, saya bisa langsung tulis status di Facebook. Hampir setiap 10 menit, 15 menit sekali itu saya tetap menulis untuk itu. Kemudian saya bikin puisi yang tiada henti memang. Dari saya kecil saya senang bikin puisi. Oh gitu. Jadi selama corona ini pun alhamdulillah ada 7 buku puisi tentang corona, tapi itu antologi ya, jadi kumpulan dari puisi-puisi para sastrawan lain gitu. Itu pun saya lakukan. Selain itu apa lagi ya? Saya berenang setiap hari. Saya main piano nggak pernah berhenti. Menjaga kalau bisa main kebugaran piano lah sampai ya. jam 2 pagi saya main piano pagi. Oke. Saya jualan makanan, saya bikin, saya jualan itu. Jadi biar terus produktif berarti ya. Iya. Oke. Nah kalau tadi Mbak Linda sempat nyebut main piano. Kalau lagu yang sering dimainin apa tuh Mbak? Saya kan dulu dasarnya klasik ya. Iya. Jadi lagu-lagu klasik zaman dulu juga tetap saya mainkan, saya ulang-ulang. Ya, Stokismas, segala macam itu. Kemudian kalau lagu-lagu pop ya saya otodidak, saya belajar sendiri. Saya paling senang lagu Misty. Jadi hampir setiap hari saya main lagu Misty. Oh iya. Nah tadi kan Mbak Linda menyebutkan sering banget membuat puisi gitu kan. Saya juga sering membuat puisi. Nah Mbak Linda setuju nggak sih kalau misalnya orang buat puisi itu harus dalam suasana mellow, suasana sendu, suasana galau? Mbak Linda setuju nggak sih kalau ngebuat karya seni apalagi puisi gitu kan, harus suasananya tuh galau gitu? Setuju nggak Mbak? Itu kan moodnya tergantung aja ya. Kalau kita lagi senang juga bisa bikin puisi, atau kita lagi marah lihat keadaan situasi politik saat ini, kita bisa juga mencetuskannya lewat kata-kata. Jadi bisa dalam segala hal ya, karena berpuisi itu kita menggali kejiwaan kita sendiri untuk dijadikan dalam kosakata, kumpulan kosakata. Jadi menurut saya segala macam perasaan itu bisa campur aduk juga menjadi satu puisi. Untuk corona juga sepertinya apa sih, kita mau
nulis corona Yeah. dalam sebuah puisi. Ternyata banyak dampak-dampak corona, COVID itu segala macam. Bisa aja. Yeah. Jadi banyak inspirasi dari mana aja ya Mbak ya? Dari mana saja. Saya juga pernah di Taman Ismail Marzuki, saya manggung di situ, judulnya Reporter Muda. Jadi saya menceritakan bagaimana kesalnya saya terhadap reporter-reporter zaman sekarang, ya, yang juga prihatin. Ada reporter yang pada pada atasannya sendiri tidak membolehkan dia memuat berita tersebut. Jadi dia stres, Jadi hal-hal semacam itu yang saya ungkap. Karena saya mundur lagi ke belakang tadi, Mbak Linda ini senang banget nulis gitu kan, sampai akhirnya memutuskan menjadi wartawan. Nah, saya pengen tahu nih Mbak, perjalanan karir wartawan Mbak Linda ini dimulai dari mana sih sebenarnya? Ya karena saya senang menulis ya, dari dulu, dari kelas 3 SD. Saya menulis beberapa kali, menulis cerpen untuk majalah Kuncung. Itu karena kami rumahnya juga di dekat Jalan Madura ya, jadi saya jalan kaki, saya kasih naskah. Nanti kalau dapat honor, saya nggak kasih jajan, saya bikin untuk beli buku lagi kalau ada pameran IKAPI. Nah, pada waktu itu saya beli buku. Lalu SD kelas 6, kelas 5, kelas 6, kemudian SMP saya nulis untuk koran Sinar Harapan, cerpen seperti itu. Kemudian kan Ibu Pia Alisyabana dan suaminya membuat majalah Remaja Gadis. Di situ ada cerpen, ada cerita mininya juga lagi. Nah, saya lakukan itu hampir setiap bulan saya bikin. Nanti kalau saya lagi di sekolah tuh saya nggak senang ya. IPA saya nggak suka banget. Jadi kalau udah guru-guru IPA paspal dulu namanya ya. Masuk gitu ya, ngajar gitu ya. Saya ngelamun, saya bikin puisi, saya bikin cerpen, jadi aja satu. Teman sebangku saya udah tahu semuanya. Aduh kamu ini gimana? Akhirnya memang saya masuk Sosbud. Setelah itu ya, dan saya selalu ingin masuk ke sastra Indonesia. Karena saya senang nulis. Jadi ayah saya bilang, boleh saja asal kamu harus banyak baca, banyak belajar, banyak mencermati segala macam tulisan orang. Kemudian dulu Skalu. Belum ada yang kayak sekarang kan, itu Skalu pertama kali. Jadi di Jogja itu saya pilihan saya sastra Indonesia, di Unpad sastra Indonesia, di UI sastra Indonesia. Akhirnya ternyata saya diterima di UI, jadi alangkah gembiranya waktu itu. Dan guru-guru saya masih Pak Sapardi, masih Pak Yasin. Dan itu saya mungkin terbina juga dari hal-hal itu. Dan pada semester 1 akhirnya Gunawan Muhammad menawarkan saya supaya saya bergabung di Tempo menjadi reporter muda. Itu tahun berapa tuh Mbak? 1977. Saya baru umur 19 tahun. Dan itu saya dilepas begitu saja. Saya ingat sekali, saya harus mengejar, ada Malik. Gimana caranya terserah, pokoknya kamu harus bisa. Jadi daya tembus sumber itu juga saya akal-akalan sendiri gitu, nggak ada teorinya, nggak ada apa. Karena saya juga bukan dari sekolah jurnalistik kan, seperti itu. Kemudian wawancara Ali Sadikin. Jadi waktu saya datang Ali Sadikin bilang, ngapain nih anak kecil, bisa loh. 19 tahun itu ya waktu itu ya? 19 tahun, bisa loh begini, wawancara gue katanya gitu. Saya bilang, bisa Pak. Setelah tulisan saya muncul, dia baru tahu bahwa saya adalah anak dari yang dia kenal. Orang tua saya dia kenal. Kemudian dia telepon ayah saya dan dia telepon saya juga waktu itu. Ternyata tulisan kamu bagus ya anak kecil kayak gitu. Karena Ali Sadikin galak dulu dia. Gimana. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang semacam itu membuat suatu kebahagiaan tersendiri buat saya sampai saya selama 23 tahun lebih. Hampir 24 tahun. Nah, tadi kan saya di awal menyebutkan bahwa Mbak Linda ini dekat dengan sosok almarhum Pak Bob Hasan gitu kan. Nah, bisa kasih tahu ke saya dan juga ke pemirsa Gatra Bicara, kenalnya di mana atau memang kenal deketkah atau cuman ya karena orang tua juga kan mungkin dekat juga dengan Pak Bob. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit kan ya ke saya dan juga ke pemirsa Gatra Bicara. Jadi ketika saya SD, itu tahun 63-an. Tahun 60-an itu
Om Bob sering datang ke rumah ya. Oke. Jadi kami rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sepertinya ayah saya tuh diperkenalkan oleh Pak Omar Abdallah, waktu itu sudah menjadi bankir. Sudah jadi bankir, kemudian Om Bob sering sekali datang ke rumah. Nanti bawa pacar, nanti nggak bawa pacar tapi bawa coklat Van Houten, Twinkle Twinkle Little Star, gitu. Kita kan ngeliatnya, ini coklat apa nih Om Bob? Ya gue dari luar negeri, mau nggak gitu. Jadi dia itu dari dulu sudah menganggap kami tuh seperti anak-anaknya sendiri. Dan dia lama dia belum menikahnya, dia tidak menikahnya itu lama, baru setelah tahun berapa dia menikah itu. Kemudian bersama ayah dan Om Bob kami sering makan di restoran gitu atau di pecenongan gitu loh. Jadi dari kecil ya saya menganggap dia paman saya sendiri gitu loh. Nah, pada akhirnya ketika saya di Tempo, saya beberapa kali mendapat penugasan untuk mewawancarai beliau. Yang udah deket kayak saudara, kayak keluarga sendiri lah ya. Tentang macam-macam lah, tentang kayu gelondongan lah, tentang apa segala rupa itu. Tapi kalau saya ke Menteng Raya, selesai wawancara dia keluarkan amplop, dia keluarkan uang dari laci. Ini buat lo, nggak boleh Om Bob, nggak boleh terima amplop. Lo so tau bener sih, lo siapa? Lo kan anak gue, kenal gue duluan apa kenal Tempo? Enggak Om Bob, saya nggak boleh terima. Kemudian dia telepon ayah ibu saya. Dia bilang, ini gimana sih anak lo? Sombong banget gitu kan, sombong banget gitu kan. Iya, sombong bener nih. Lalu ayah saya bilang, Bob, tolong hormati dia. Dia profesional, dia mentaati aturan kantor. Oh iya, gue ngerti. Gitu. Kemudian ayah ibu juga main golf sama-sama di Rawamangun. Dan saya tuh suka heran ya, ayah ibu pergi golf, anak-anaknya main ditinggal aja gitu. Atau begini, ayo bawa PR-nya, kerjaan aja di lapangan golf. Waduh. Jadi kami tuh belajar membuat PR di locker. Lockernya besar 4 kalinya ruangan ini. Dulu kan udah mewah sekali. Kemudian si Om Bob gini, ini biar si Linda betah nih di sini, gue beliin piano. Jadi di lobi lapangan golf itu ada piano baru, supaya saya bisa main seenaknya sampai sore coba. Gitu. Jadi Om Bob tuh sampai seperti itu memperlakukan kami. Saya bertiga ya, saya paling tua, adik-adik saya 2 perempuan juga. Jadi kalau kami udah main di rumahnya juga, di tempat tidurnya adik-adik saya tuh loncat-loncat, acak-acakan segala macam. Seru aja. Cuman ya memang setelah saya jadi wartawan, ya saya membatasi dong, nggak bisa enak-enaknya begitu. Itu aja. Kok seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Mbak Linda ingat nggak berapa kali mewawancara Om Bob selama jadi wartawan? Berapa kali ya? Banyak nih kayaknya nih. 30 kali. Nggak terlalu banyak kalau selama 23 tahun ya. Mungkin 30 kali yang wawancara betulan. Tapi yang ketemu santai seperti dengan keluarga atau ketemu di lapangan golf atau terlepas dari tugas lah ya berarti ya. Terlepas dari tugas tuh masih sering. Tapi juga saya melakukan azas manfaat juga. Azas manfaat. Dalam arti kata gini, ketika Pak Harto udah dituntut untuk mundur, nggak mundur-mundur, kan saya telepon dia. Saya bilang, Om Bob kan sebagai teman dekat ya, tolong dong dikasih tahu. Suruh mundur aja dong Om. Mana bisa Lin? Nanti kayak Yugo loh, terbelah-belah belasan negara. Gitu. Itu kan kata lo Om, bukan kata orang lain. Dia marah loh saya ngomong gitu kan. Tapi saya orangnya kan santai ya, caranya bicara sama dia seenak-enak karena dia juga begitu ke kita. Terbuka lah ya. Kemudian banyak background information saya terima juga dari dia untuk kepentingan pekerjaan saya. Sehingga itu sangat mempermudah. Sampai-sampai ketika Pak Harto mau lengser, itu jam 2 pagi saya telepon Watiwi, istrinya Om Bob. Wah, ini bener kan besok pagi lengser? Aduh, nggak tahu gimana ya nanti. Wah, salah ngomong lagi. Mana Om Bob? Saya mau ngomong sama Om Bob. Gitu. Jadi ketika jam 7 pagi di istana, saya sudah siap bahwa ini ada peristiwa besar. Sementara wartawan lain sebagian nggak ada yang tahu bahwa hari itu akan ada
lengserannya ada presidennya sudah suatu kejadian besar lah ya. Puluhan tahun berkuasa. Itu jadi memang usilnya Om Bob itu luar biasa emang. Tapi selama mewawancara Om Bob Hasan ada kesulitan atau ada ini nggak sih kayaknya wah apa susah nih menggali Om Bob ini informasi dari Om Bob gitu, ada hal seperti itu nggak? Dia kan orangnya angin-anginan juga ya, mut-mutan juga. Nanti kadang-kadang kalau dia dari rumah menuju lapangan golf, dia telepon saya, lo mau ngomong apa? Ya nggak ada lagi yang mesti diwawancara Om. Ya udah kalau gitu nggak usah aja ya, selama-lamanya juga nggak usah gitu. Saya bilang, aduh Om, ini lagi nggak ada. Ya udah kalau gitu saya tanya aja soal-soal lain. Gitu. Gitu. Terus kalau nggak, Om kemarin di lapangan golf ngomongin apa sih sama Pak Harto? Gitu. Ada hal-hal yang gitu saya suka dapat side information yang sangat-sangat bermanfaat juga. Background information dari beliau itu. Tapi lu jangan bilang dari gue ya. Kalau ngomong kan lo gue. Iya. Berarti kesana Mbak Linda ini eksklusif lah ya kalau di ini ya, kalau dengan Om Bob informasinya eksklusif berarti ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Jadi waktu setelah Tempo di Breda, dia telepon saya. Nasib lo gimana, Lin? Dia bukan tanya nasib orang-orang, nasib lo gimana? Lo gaji lo nggak ada dong? Ya nggak ada loh Om Bob. Gitu. Yaudah nanti gue bikin perusahaan, lo datang aja ke situ. Perusahaan apa? Kayak gitu. Saya kan selalu juga selalu cenderung meremehkan omongan dia. Setelah dibentuk Gatra, saya kloter terakhir loh yang masuk. Semua udah pada masuk yang dari Tempo gitu. Saya nggak mau. Oh gitu. Terus kenapa tuh Bang gak maunya? Ya Om Bob tiap hari telepon. Oh dong Lin, malam-malam tuh. Saya nggak maunya karena waktu itu saya sebenarnya sudah agak bosen. Anak saya udah remaja, saya males. Sudah berkeluarga lah ya waktu itu ya. Udah, anak saya udah SMP waktu itu. Masa saya terus-terusan sih nanti dia sekolahnya kita nggak perhatikan dan sebagainya gitu. Terus kata si Om Bob, ya udah gini aja, lo kan tugas lo di istana, jadi dari jam 9 sampai jam 12 jagain tuh si Engkong kayak gitu. Maksudnya Engkong tuh Pak Harto. Jagain tuh si Engkong sampai jam 1 lu pulang, bikin di rumah, kirim pakai fax, nggak usah setiap hari ke kantor, nggak apa-apa. Yang bener nih Om. Iya udah. Terus gajinya sama orang-orang gitu. Aduh si Om. Waktu dulu, emang lu nggak mau kerja sama gue kenapa sih? Kan udah pernah gue dari dulu. Ya karena kan secara pribadi Om sebagai bisnismen kan, gue nggak tahu lu licik atau enggak. Terang-terangan gitu ya Mbak Linda gitu ya? Terang-terangan sih kalau ngomong sama Om Bob itu. Jadi kadang-kadang juga setelah saya nggak jadi wartawan juga, Lin lu kesini ke tempat atletik yang di Senayan itu. Madia lah, Stadion Madia apa? Iya, Stadion Madia. Ada apa Om? Enggak, sini aja makan nasi bungkus sama gue gitu. Siapa aja Om? Enggak, paling nanti si Tante TV nyusul. Pokoknya sampai sana ada peristiwa besar. Terus si Uwa TV gini, rasain lo dibohongin kan sama dia, dibohongin gitu. Jadi hal-hal semacam itu, seneng aja. Juga waktu beliau di mana itu, Nusa Kambangan, hampir setiap malam udah telepon saya. Terus gini, kalau anteng nih di rumah, misalnya jam 12 malam. Terus memang mau ngapain Om? Gue jualannya pagi, tahu? Gue bilang gitu. Malam gue tidur gitu. Lo jualan apa? Jualan tulisan dong. Gitu. Terus nanti dia cerita bagaimana di sana gitu. Om Bob saya belum pernah ya, dan saya kayaknya nggak sanggup, saya mesti pergi ke sana. Nggak apa-apa. Jadi dia sangat mengerti benar gitu bahwa kalau kita ke sana ada juga orang yang ke sana maaf ya, yang cari muka, yang apa masih ada itu yang kayak gitu-gitu. Saya nggak mau. Gitu. Menanamkan dignity mungkin ya di diri Mbak Linda berarti ya. Iya, mau bilang dignity ketinggian amat kali. Nah, kalau misalnya yang saya pengen tahu juga, kalau sosok secara keseluruhan deh, kalau Om Bob ini orangnya seperti apa sih? Bahkan yang saya tahu kan dari beberapa orang-orang terdekatnya, pemerhati olahraga iya, cinta olahraga iya, terus suka membantu sesama juga iya. Nah, kalau dari Mbak Linda nih, sosok keseluruhan deh dari Om Bob ini seperti apa sih? Ya, yang paling saya amati dia seorang visioner.
yang unggul sekali. Dan itu dia bisa pegang Soeharto di situ untuk segala ide-idenya ya. Misalkan waktu itu ekspor kayu gelondongan. Dia bilang sama Pak Harto, nggak bisa Pak, kita tidak punya nilai tambah kalau kita kayu gelondongan main ekspor gitu aja. Harus dibuat perabotan, nggak mungkin seperti itu. Dan Pak Harto mengikuti apa maunya. Lalu juga misalnya beasiswa kan waktu di lapangan golf Rawamangun, berapa banyak caddy yang anak-anaknya sudah menjadi insinyur, jadi dokter, itu karena Om Bob. Saya ingat sekali itu. Dan satu lagi yang mencengangkan adalah Pertuni. Pertuni yang orang-orang buta itu 40 tahun lebih loh Om Bob menjadi donatur di situ. Sampai dia masih di penjara di Nusa Kambangan, itu terus berlanjut. Saya tanya waktu itu, Om Bob kenapa minatnya ke orang-orang buta? Gini Lin, waktu gue belum punya duit banyak, gue makan di warung. Lalu gue lihat nih orang buta makan, sendoknya ke kuping, sendoknya ke mata. Gue pikir ya Allah, kesian amat, kalau gue punya duit gue bantu deh mereka. Jadi akhirnya gue lakukan itu. Gue bicara seperti itu. Jadi Om Bob itu betul-betul sangat bersungguh-sungguh membantu orang-orang buta itu, sampai mereka punya kebun jahe, kencur, dan ya suruh si Irwan Hidayat Sidomuncul untuk membeli di situ. Karena dia bilang, Lin, gue nggak mau lihat orang buta hanya jadi tukang pijet. Nggak mau yang kelenteng begitu jalan di pinggir jalan, apaan itu? Itulah pikiran yang maju ke depannya itu dia seperti itu. Sehingga ya dia juga membuatkan komputer kan buat orang buta itu, kalau nggak salah berapa 4.000 komputer kalau nggak salah dia bikin itu buat khusus orang buta. Dan membantu sampai sebegitunya berarti ya Om Bob ini berarti ya Mbak. Saya pernah ngobrol dengan mereka ya, orang-orang buta. Mereka bilang, Linda tahu nggak, kami sampai selalu berdoa setiap hari, Tuhan jangan cabut nyawa Pak Hasan, sebab kalau Pak Hasan meninggal, siapa yang membantu kami? Nggak ada. Coba loh, itu mereka begitu 20 tahunan yang lalu cerita gitu ke saya juga. Jadi memang Om Bob itu orangnya serampangan, ngomongnya apa segala gitu sembarangan. Terbuka lah ya, tapi Jadi kayak Okem begitu kan. Dia pertama waktu mau ditahan ke tempat yang lebih lanjut kan, di Kejaksaan. Dia ditahan di situ. Lalu saya dengan anaknya Omar Abdallah itu kan bersahabat. Saya dengan Ateke, teman saya itu, kami pergi ke sana bawa rantang, isinya rendang, telur balado, tempe, oseng-oseng, kita bawa rantang gitu. Kita pergi ke sana. Lalu si seperti lapasnya itu tanya, Pak Hasan ini siapa, boleh masuk nggak? Oh boleh. Ini siapa Pak Hasan? Tahu tuh perempuan-perempuan dari Blok M tuh, dari restoran mana katanya gitu. Ngajar nih kata si Ate kayak gitu. Tapi hari kita ketawa ngakak. Dan lalu sampai di kamarnya, nih lo lihat dong, kamar gue yang orang bilang katanya pakai AC, pakai ini, udah sarang laba-laba, udah kalah jengking, udah nggak ada AC. Oh iya Om, kesian. Kami berdua itu sudah menahan air mata sebisa-bisa mungkin waktu itu. Melihat kondisi waktu itu berarti ya. Tapi saya pikir gini, dia tadi jahilin kita ya ke nama Ateke gitu. Gue balas nih ke. Terus saya betulkan mejanya dia ini. Kamarnya ada meja separohnya ini, isinya odol, sikat gigi, sabun. Terus gue bilang, Om Bob saya bersihin ya. Iya. Loh Om Bob, kok ada Viagra? Dia melonjak dari tempat tidurnya. Mana? Lu ngawur, nggak ada. Satu sama, gitu. Jadi gue bohongin dia gitu. Habis tadi kita dibilang perempuan Blok M, apaan sih lo gitu. Jadi sejauh itu kami bercanda, ngobrol gitu ya. Meskipun gitu bukan dia tidak ada wibawa loh terhadap saya. Kadang juga dia marah. Kamu tolol ya, baca dong buku ini, ada kayak gitu ya juga. Tapi saya menganggap udah seperti ayah saya sendiri yang sedang memarahi saya kan. Setelah saya nggak jadi wartawan loh.
Ibu yang tolol-tolol melulu. Karena udah nggak pernah baca, nggak baca buku, nggak baca apa gitu. Jadi ya telepon, ngapain loh? Gitu. Tapi kami jarang ketemu loh. Oh iya. Nggak pernah, kecuali nanti gini, makan yuk sama mak loh gitu. Jadi sama ibuku, sama Iki, anaknya Pak Bob ya. Kami pergi makan di Kebayoran. Jadi ya begitulah. Ketika dia wafat juga, ini sekeluarga nangis semua. Meskipun nggak pernah ketemu ya. Lebih sering ketemu kalian kali dibanding saya dan adik-adik dan ibu. Ayah saya udah meninggal dari awal, udah lama wafatnya. Itu. Jadi buat saya beliau ini luar biasa. Berarti lebih sering kalau sama Mbak Linda via sambungan telepon berarti ya? Iya. Oh, iya. Kadang saya disuruh datang ke rumahnya. Iya. Datang lo, sombong lo gitu. Tapi selalu pakai marah, pakai maki-maki dulu gitu. Baru cair aja gitu ya. Ada siapa om gitu. Ini banyak orang-orang buta lagi di sini. Itu, jadi aku dekat ngobrol sama orang-orang buta itu. Nanti datang lagi, Lin, lo kesini. Ada siapa om? Gak ada siapa-siapa. Cepetan datang. Ya udah, terus saya ke sana. Sampai di sana ada Pak Safri Samsudin, ada Pak Maruf. Dibohongin lagi berarti ya. Jadi Pak Maruf tuh baru mau jadi dirutnya Freeport. Lin, gua kenalin nih main nih. Kalau Safri mah gua kenal om, sama-sama SMA kayak gitu. Jadi kami ngobrol, meskipun tidak jadi wartawan lagi, keinginan tahu saya masih banyak. Jadi dari orang-orang semacam itulah menggali ilmu. Rasa penasarannya tetap ada berarti ya Mbak Linda ya? Tetap ada. Nah ini kan sudah 1 tahun ya kita kehilangan Pak Bob Hasan. Nah yang kiranya Mbak Linda sangat kehilangan dari sosok Pak Bob ini apa sih? Yang wah kayak orangnya udah nggak ada nih, kangen sama marah-marahnya mungkin, sama bawelnya mungkin, ada nggak? Ide-idenya yang baru. Dia kan tidak pernah berhenti dari ide kan, menolong para atlet, terus bagaimana Matoa dibuat dengan baik, macam-macam. Pertuni tetap dirawat, bagaimana dia quote-unquote ya waktu itu ikut campurnya pada Freeport. Untuk Maruf Samsudin ada di sana kan, seperti itu yang orang mungkin nggak ngeh ya, orang nggak begitu paham. Banyak hal, bagaimana dia menghubungi Jokowi, tahulah saya itu juga. Jadi hal-hal itu, tapi dia tidak pernah mau pamer kalau hal-hal yang semacam itu. Nah, yang pengen saya tahu juga nih Mbak Linda, kebiasaan Pak Bob yang mungkin Mbak Linda hafal nih selama ya ngobrol sama beliau, selama teleponan sama beliau, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang wah ini Om Bob banget nih kebiasaannya? Maki-makinya. Lalu kalau perjalanan dari rumah Sanjaya ke Matoa, kebiasaannya dia telepon saya, udah subuh loh, gue udah di sini, lo ngapain anak muda, gue udah olahraga. Nah, itu hampir setiap hari kayak gitu. Bosen om, saya suka gitu ngomongnya. Ya, terus dia selalu, ibu lo apa kabar? Gitu. Jadi hampir setiap kali dia tidak pernah bosan mengatakan bahwa ibu saya itu dipanggilnya si Tuti. Padahal ibu saya namanya Rose. Jauh dong. Karena apa? Dulu ibu saya giginya tuh agak maju ke depan. Jadi untune metu satitik gitu. Singkatan. Gimana si Tuti? Si Tuti udah cantik, giginya udah dioperasi. Tapi itu hampir setiap minggu dia tanya si Tuti gimana, si Tuti gimana, coba. Jadi, dan dia juga bersahabat dengan Ibu Pia Alisyabana, dengan Pak Sofyan Alisyabana, dia selalu tanya. Satu lagi, dia dulu juga berobat dan punya dokter pribadi kan, Profesor Asikin Hanafiah, ahli jantung. Itu setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, Om Bob dari Nusa Kambangan, kalau saya lagi berobat juga di dokter itu, ada dia. Lama-lama gue tanya, dok, Om Bob emang sesakit apa sih? Dari Nusa Kambangan datang melulu situ. Mentang-mentang dokternya teman sendiri, teman-teman ayahku juga gitu. Terus dia bilang, kan lumayan Lin, gue kalau dari Nusa Kambangan, gue naik mobil eprek-eprek kayak gitu, mobil jelek, gue lihat sawah, gue lihat bebek, gue lihat Pak Tani, di situ gue terhibur sekali. Sebenarnya sih sakit-sakit amat enggak gitu, coba kayak gitu. Tapi sedih kita dengar seperti itu ya, bisa dimaklumi. Jadi dia
Saya lihat rumahnya kan besar sekali, kemudian dia berada di penjara di kejaksaan, cuman sekamar, kemudian dia pergi ke penjara-penjara lain sampai ke Nusa Kambangan. Tapi di sana pun ya, dia selalu memberikan motivasi kepada orang-orang kan, kepada para narapidana, disuruh bikin apa, batu akik atau apa. Lalu dia selalu telepon saya bilang, Lin, itu di pasar, di Sarinah Jaya, Pasaraya, batu akik itu sudah dijual. Tolong dong kamu beli, tolong dong suruh teman-teman beli, supaya ini orang-orang yang di penjara di tempat gue ini, mereka bisa bermartabat, bisa lebih merasa dirinya hebat. Jadi si Om Bob tuh mesti mikirin gitu. Dia bilang juga waktu itu, gue apa namanya tuh, pipa-pipa air, gue gantilin semua. Kenapa Om? Mau minum, terus mau dimasak, isinya kecoa, cacing, belatung. Begitu dilihat tuh pipa airnya udah puluhan tahun, udah ratusan tahun gitu. Jadi gue ganti semua. Terus aku bilang, oh bagus deh Om, mentang-mentang punya duit banyak, ada aja saya masih ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, sialan lo gitu. Jadi memang kangennya di situ. Iya. Jadi ya, apa kalau istilah sekarang nggak baper lah ya kalau Om Bob itu berarti ya? Iya. Nggak bawa perasaan ya berarti ya? Enggak. Dan waktu dia jadi menteri sekian bulan, kan waktu jadi menteri saya bilang, jangan diterima lah Om, ngapain? Dia bilang, sama tutut lagi gitu. Udahlah biarin. Begitu udah selesai, saya di istana juga. Saya bilang gini, aduh ini ada selamatan kenduri apa ini cuma sekian bulan. Monyong lo gitu di istana tuh dia gituin saya. Jadi saya bilang, tuh kan gua kata apa ya Om, nggak usah dibilang jangan diterima, nggak baik tau nggak? Jadi memang seperti itu ya berarti ya. Artinya saya mengkritik juga, terus juga membanggakan juga. Dia tahu lah semua itu, bahwa saya kritik juga bukan karena benci ya. Pokoknya ketika dia meninggal 1 jam dia menghembuskan nafas terakhir itu, saya dan adik-adik di rumah masing-masing ngejerit kita semua. Ibu saya juga nangis terseduh-seduh. Saya nggak berani datang, itu COVID lagi seru-serunya ya. Lagi awal-awal pandemi lah ya. Itu pun saya nggak bisa datang, saya kirim bunga papan aja. Saya bilang sama Iki, Tante Linda cuma bisa ini, nggak apa-apa Tante, nggak apa-apa gitu. Salam sama Mama. Emang menyedihkan. Cuman emang dia kan umurnya berapa sih waktu meninggal itu? Dia masih sebelumnya masih golf, masih apa kan? Dan tidak pernah mau mengatakan tanggal lahirnya. Tapi saya tahu sama dengan anak saya, 24 Februari. Gitu. Dia selalu bilang, enggak, gue bukannya enggak sih, tapi kok lu kirim kembang, emang gue ulang tahun? Iyalah Om. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, dia juga dia tahu nih gue kalau lagi butuh duit gitu. Lo lagi jualan apa Lin? Gitu. Karena kan kalau dikasih uang begitu aja kan saya nggak pernah mau. Terus lo jualan apa Lin? Ini Om, udah deh gue pesan yang banyak-banyak. Itu caranya dia membantu itu seperti itu. Iya benar-benar. Dia sangat apa ya, ketagihan ya kalau membantu orang itu ya Mbak ya. Oke. Kalau di suatu tempat praktek itu saya tahu loh, ada banyak sekali yang pasiennya itu atas rekomendasi dia dan pakai uang dia bayarnya. Tahu betul saya. Oke. Nah, kalau misalnya legacy atau warisan yang ditinggalkan oleh Om Bob nih, Mbak Linda, mungkin yang bisa di-share yang baiknya, mungkin yang tadi kan Mbak Linda sebut ide-idenya Om Bob itu kan cemerlang gitu kan. Nah, kira-kira yang ditinggalkan deh, yang baik-baiknya deh, kira-kira apa tuh Mbak? Mungkin saya kelewat agamis nggak ya kalau saya bilang dermawannya dia luar biasa. Banyak orang kaya raya sekarang tapi tidak dermawan. Banyak. Kalau kita lihat rumahnya kan seperti gudang, ya nggak? Ada nggak pajangan-pajangan? Nggak ada. Rumahnya kan blong aja begitu. Dia tidak tidak memajang ini itu yang mewah apa. Tapi dia memberikan kemewahan bagi orang-orang yang tidak mampu, yang kurang mampu. Jadi sebetulnya juga ada beberapa teman yang anaknya disekolahkan atas usul saya,
jadi sarjana. Itu dia dengan mudah. Jadi buat saya kedermawanannya dia itu juga bukan karena ini loh, bukan karena dia untuk mendapatkan pujian. Karena dia bilang jangan bilang dari gue, gitu. Jangan bilang dari gue. Ya buat saya mungkin dermawannya seorang Bob Hasan ya, dari segala kekurangan dia, sok jagonya dia sebagainya itu ya. Tapi tampilannya yang okem itu, yang agak kasar, dia punya hati yang baik sekali. Dia nggak bisa lihat orang susah sebetulnya. Nggak bisa. Contohnya yang mungkin tadi Mbak Linda sebut adalah teman-teman Pertuni itu kali ya. Jadi jangan hanya jadi tukang pijet doang gitu, harus evolve, harus berkembang gitu kan ya. Jadi saya sebagai wartawan istana waktu kesal juga ya di press room Seknek, komputernya butut semua gitu. Oh, punya Om Bob itu berarti tuh? Yang punya Om Bob berarti? Enggak. Oh gitu. Terus sebetulnya kan itu tugasnya Seknek dong, harus pakai biaya Seknek. Tapi saya telepon Om Bob, lu tega lu lihat deh, kayak gini loh Om. Hah? Komputernya emang kayak apa? Aduh Om begini. Udah ntar deh. 8 cukup nggak? Cukup Om. Kasih 8 komputer baru. Teman-teman wartawan bersorak yang gembira akhirnya. Jadi kalau saya lebih sering mendapatkan sesuatu dari beliau itu karena saya lihat orang lain gitu. Jadi karena kalau dari ayah saya sendiri selalu mengajarkan jangan minta-minta sama Om Bob, jangan menggampangkan dia, selalu gitu. Jadi ayah saya sebagai teman dekatnya pun selalu mewanti anak-anaknya dan istrinya, jangan minta-minta, jangan kebiasaan. Sebab teman-teman dia banyak sekali yang seperti itu, yang tangannya nadah, mau ke luar negeri, mau ini, mau itu, minta sama beliau ada. Banyak yang gitu. Tapi kalau yang dikasih Om Bob ke Mbak Linda ada yang pernah diterima nggak? Atau Mbak Linda semua tolak? Ada. Saya setelah tidak menjadi wartawan, dia telepon, terus dia bilang gini, suara apa tuh serak ya gitu. Lagi ngoper Om. Ngoper, emang lu mau kemana? Gue mau umroh Om. Banyak duit lo, sok tahu lo duit dari mana? Om saya ngumpulin 2 tahun. Lu gila ya nggak bilang-bilang gue. Pergi ke Eri. Nah, langsung ke Mbak Eri. Besok ke Eri. Terus saya pikir saya mau umroh ya. Dia bilang gini, kamu kan nggak pergi buat shopping ke Hong Kong ke apa? Kamu kan mau ibadah kan? Iya Om, jangan tolak. Oh datang ke Eri. Kemudian saya datang ke Mbak Eri. Dikasih amplop. Sampai di mobil saya lihat bisa buat 2 kali umroh loh. Itulah. Gitu. Itu mungkin yang satu-satunya yang Mbak Linda terima kali ya? Atau masih ada lagi? Saya jarang ya, jarang, kecuali ya waktu itu sakit pernah gitu ya. Tapi untuk sebuah kemewahan enggak. Ada. Umroh juga bukan sebuah kemewahan ya. Dan itu pun karena dia telepon tuh suara apa itu keprak. Lagi ngoper Om gitu. Sekali lagi dia telepon saya lagi di RSPI. Terus, lu kan janji mau ke rumah gue, kok bohong? Sakit Om, lagi di RSPI. Hah? Bayar pakai apa lo? Ada asuransi Om, saya pakai prudensial. Itu. Ya langsung lu bayar pakai apa? Itu. Jadi hal-hal yang seperti itu dia spontan aja. Orang kaya banyak juga loh yang gak spontan, yang dia belaga-bego aja, pokoknya si ini terserah lo, berita lo deh situ, kan gitu kan? Tapi dia enggak loh. Dan itu tidak hanya pada saya. Dia juga sama anak-anak kecil, cucunya Ibu Sut, itu Karmanita yang desainer. Karmanita juga disayang sama Om Bob lo dulu. Suka dikasih coklat juga apa sih kan? Panhoton juga berarti ya? Iya. Twinkle Little Star. Nah Mbak, satu pertanyaan terakhir mungkin yang menggambarkan sosok almarhum Pak Bob Hasan dari semuanya gitu kan, dari Mbak kenal dari masih remaja mungkin sampai kemarin meninggalkan kita semua, satu kata yang menggambarkan sosok almarhum Pak Bob Hasan. Lu apa ya? Bingung kan jadinya kan? Lu susah-susah lu nanya. Gue biasanya nanya orang, sekarang gue ditanya. Kayaknya nggak suka ditanya sebenarnya. Gue aja yang balik nanya. Apa nih Mbak? Mungkin dari banyak tadi yang sudah kita obrolin. Om Bob itu konsisten dalam hidupnya, konsisten dalam olahraganya, konsisten dalam
memelihara pertemanannya, konsisten dalam marah-marahnya, belagunya, sok taunya. Sok jagonya tadi kata Mbak Linda ya. Iya, tapi dia konsisten untuk sebuah kebaikan juga dia ajak gitu. Saya nggak tahu kalau orang bilang dia licik, dia apa, saya nggak tahu deh. Karena saya tidak terlalu mencemplungkan diri sampai hal-hal itu. Tapi yang dari kecil saya lihat dia perhatiannya sungguh besar, apalagi kepada orang-orang yang jauh hidupnya di bawah dia levelnya. Dia tidak bisa diamkan itu. Mungkin dia nggak kasih uang cash, tapi dia kasih beasiswa. Ada loh di sini juga. Iya. Di kantor ini ada. Jadi dia memberinya suatu skill tambahan juga berarti ya Mbak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Linda Jalil sudah hadir di studio Gatra pada hari ini. Sudah berbagi bersama saya dan juga pemirsa Gatra Bicara. Demikianlah pemirsa Gatra Bicara podcast spesial bulan Bob Hasan dengan Ibu Linda Jalil. Sungguh sebuah cerita yang menarik, inspiratif dan juga memunculkan rasa kangen yang mendalam untuk yang ditinggalkan, dan salah satunya itu Ibu Linda ya. Terima kasih banyak Ibu Linda sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Demikianlah podcast Gatra Bicara spesial bulan Bob Hasan. Saya ingatkan Anda untuk like, komen dan juga subscribe channel YouTube dari Gatra TV dan follow juga Instagram di @gratramediagroup.official. Saya Febi Andrian, Ibu Linda Jalil serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Kita bertemu lagi di podcast Gatra Bicara berikutnya. Sampai jumpa.